pada kajian untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizahullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadol maskuro Pak Ustadz. Jazakillah ya khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab 1000 Amalan Sunnah dalam sehari semalam, yang insya Allah kita telah menyelesaikan bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan sholat-sholat sunnah rawatib, dan kita terakhir telah membaca sholat duha, dan juga kita telah membahas tentang sholat-sholat yang mustahab, bukan yang muakkad, yakni sampai dengan jenis-jenis seperti sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah sebelum isya, sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan di halaman 50, yakni sunnah dalam sholat malam. Apa saja yang dilakukan sebelum sholat malam dan apa yang dilakukan di sholat malam, dan berapa rakaat sholat malam yang terbaik sesuai dengan contoh Rasul, meskipun tidak ada larangan jumlah yang kurang dari itu dan tidak ada larangan jumlah yang lebih dari itu. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahasnya pada kajian di sore hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita sama-sama simak halaman 50, sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan sholat malam atau qiyamul lail. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram wa afdhalus salat ba'da al-fariidah salatul lail. Seutama-utama saum setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam atau salatul lail. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di kitab Bulughul Maram, silakan bisa Ibu baca di hadis nomor 394. Tidak terdengar suara Ibu, barangkali masih termute. Baik, sepertinya tidak terbaca. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati ba'dal fariidah
salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Qiyamul lail atau tahajud. Itulah ibadah salat sunnah yang terbaik. Bukan berarti kemudian setelah salat malam dikerjakan lalu nggak mengerjakan salat rawatib misalkan, tidak. Ini kedudukannya masing-masing. Kalau sebaik-baik salat yang mengiringi salat fardu namanya salat rawatib. Sudah bahas sebelumnya. Tapi sebaik-baik salat setelah salat yang tidak berkaitan dengan salat fardu, tapi salat ini lebih baik setelah salat fardu adalah salat malam. Sekarang kita akan bahas. Poin pertama, sebaik-baik jumlah rakaat dalam salat malam adalah 11 atau 13 rakaat dengan mengerjakan salat yang lama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya yang paling baik salat malam itu adalah yang lama berdirinya. Jadi lama bacaan ayat-ayatnya. Lama bacaan ayat-ayatnya. Di sini berdasarkan suatu anjuran dan sunnah, yakni Rasulullah SAW bersabda di sini bahwa Rasulullah SAW dikabarkan karena Rasulullah SAW yusalli 11 rakaatan kanat tilka salatuhu. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Maka demikian itulah merupakan sifat sholat beliau. Yang beliau mengerjakannya 11. Tapi apakah hanya 11 saja? Disebutkan di sini. Di dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW menyebutkan jumlah rakaat yang berbeda. Yusalli bilail 13 rakaatan. Rasul SAW mengerjakan sholat malam 13 rakaat. Jadi bilangan yang Rasulullah SAW biasa lakukan itu, kalau enggak 11, 13. Bagaimana tata caranya? Coba Ibu buka Bulughul Maram nomor 403. Ya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan di dalam riwayat yang lain di dalam Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat malam 10 rakaat dan sholat witir 1 rakaat, serta 2 rakaat fajar. Maka semuanya berjumlah 13 rakaat. Sholat malamnya bukan 13, 11. Yang 2 itu sholat sunnah subuh, qobliyah subuh, atau sunnah fajar. Maka jumlahnya 13, sementara sholat malamnya 11. Bagaimana caranya? Yusolli minal lail 10 rakaat. Beliau sholat malam tahajudnya 10 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Wa yutiru bi sajdat. Dan berwitir dengan 1 sajadah. Maksudnya 1 sujud. Maksudnya 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atal fajr. Dan kemudian beliau mendirikan sholat qobliyah subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh. Setelah terdengar selesai adzan. Jadi 11 itu dilakukan bisa 10 rakaat plus 1 rakaat witir. Atau kalau kita lihat yang hadis sebelumnya yang agak panjang, nomor 402, kata Aisyah, Rasul sholat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Baik itu di bulan Ramadan atau di lain bulan Ramadan. Bagaimana cara salatnya? Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Lalu salat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya panjang dan bagusnya. Kemudian Rasul salat 3 rakaat witir. Jadi bisa dengan 8 rakaat salat tahajud, witir 3 rakaat, jumlahnya 11. 10 rakaat salat tahajud, witir 1 rakaat, jumlahnya pun 11. Atau jumlah yang 13. Silahkan berikutnya, hadis nomor 404. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat malam 13 rakaat. Beliau witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 raka'atan." Beliau salat setiap malam adalah pada waktu malam, salat malam 13 rakaat. Yutiru bin dzalika bi khamsin. Beliau berwitir dari salat malam itu dengan 5 rakaat. Berarti salat malamnya 8 rakaat. Witirnya 5, jadinya 13. Maka disebutkan 13.
2, 2, 2, 2 kali 4, 8. Witirnya 5. Bisa 2, 2, 1. Bisa 5 sekaligus. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Rasul tidak duduk di setiap rokaat atau di rokaat manapun di sholat witir itu kecuali pada rokaat paling akhir. Jadi di sini 5 rokaat itu sekaligus. 1 salam. Silakan. Jadi 13 itu bagaimana caranya? 8 rokaat tahajud, 5 rokaat witir. Boleh. 10 rokaat tahajud, 3 rokaat witir. Boleh. 11 bagaimana? 4 rokaat tahajud, 3 rokaat witir. Boleh. 10 rokaat tahajud, 1 rokaat witir. Silahkan. Jadi silahkan Anda berbuat. Mana yang Anda inginkan. Atau 13 rokaat, 12 rokaat tahajud, 1 rokaat witir. Silahkan. Karena sesungguhnya sholat witir itu boleh dilakukan 5, boleh dilakukan 3, boleh dilakukan 1. Mari kita lihat dalilnya. 395 Bulughul Maram. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, witir itu adalah sesuatu yang hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang suka sholat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang suka sholat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Hadis riwayat. Rasul di sini bersabda dari Abi Ayyub Al-Ansari. Apa kata Rasulullah SAW? Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak atas setiap muslim. Man ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan sholat witir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba ayutira bi thalathin falyaf'al. Yang mau melakukannya dengan 3 rakaat, silahkan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Yang mau melakukannya hanya 1 rakaat, lakukanlah. Silakan, Anda mau pilih. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Bagaimana kaifiatnya? Mau 5 sekaligus, 3 sekaligus boleh, mau 5 2 2 plus 1 boleh, mau 3 2 plus 1 boleh. Silakan. Kedua-dua dalil itu sahih. Semua berkaitan dengan witir ini sahih. Lakukan. Yang penting jangan pernah meninggalkan witir. Meskipun hanya 1 rakaat. Setiap malam. Kita lanjutkan. Halaman ke-51. Poin kedua. Bersiwak dan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Disunahkan bagi setiap muslim yang bangun tidur tengah malam yang ingin mengerjakan qiyamul lail atau salat malam atau tahajud, maka bersiwak serta membaca ayat terakhir dari surat Ali Imran, yakni mulai dari ayat 190 hingga ayat 200. Berarti 11 ayat terakhir disunahkan untuk dibaca. Kalau toh tidak, 5, 190 sampai 194. Baca di saat Anda bangun tidur, mau sholat malam. Setelah itu kemudian masuk ke kamar mandi dan salah satu sunahnya adalah bersiwak atau kalau tidak sawak berarti menggosok gigi. Hadis secara lengkap dalam bab ini silakan buka Sahih Muslim 738. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Ibnu Abbas bercerita kepadanya, pada suatu malam dia tidur di rumah bibinya, Maimunah, Ummul Mukminin. Dia tidur melintang kasur, sedangkan Rasulullah SAW dan istrinya memanjang kasur. Beliau tidur hingga lebih kurang sampai pertengahan malam. Setelah itu beliau bangun sambil menyapu kantuk dari mukanya. Kemudian beliau baca 10 ayat penghabisan surat Al-Imran, ayat 190 sampai 200. Sesudah itu beliau pergi ke tempat air. Lalu beliau berwudu dengan membaguskan wudunya. Dan sesudah itu beliau sholat. Kata Ibnu Abbas, aku pun bangun dan kulakukan pula pekerjaan seperti yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Tetapi beliau memindahkanku ke sebelah kanannya. Mula-mula beliau sholat 2 rakaat.
kemudian 2 rakaat, 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 dan kemudian witir 1 rakaat. Sesudah itu beliau berbaring hingga terdengar muazin melantangkan suaranya untuk azan subuh. Rasulullah SAW bangun, lalu sholat ringkas 2 rakaat. Sesudah itu beliau pergi ke masjid sholat subuh. Berapa rakaat Rasul sholat malam di situ? 13. Bagaimana caranya? 2 rakaat 6 kali. Coba perhatikan. 2 rakaat 6 kali. Di situ disebutkan. Kemudian Rasulullah SAW sholat. Berapa pertama? Rakaatan, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain, summa rakaatain. 6 kali di situ. Summa autara, summa atqaja'a hatta ja'al muadzin. Kemudian setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat, kemudian beliau berbaring di rusuk kanan. Sampai datang muadzin, sampai terdengar suara muadzin, setelah Rasulullah mendengar adzan, lalu selesai mendengar adzan, sebagaimana disunahkan, terus menyimak sampai selesai, kemudian doa, setelah itu fasalli rak'ataini khafifatain, salat yang ringan 2 rakaat, yakni salat qobliyah subuh. Summa kharaja fasalla subhi. Lalu beliau salat keluar dari rumahnya, lalu melaksanakan salat subuh bersama jamaah. Disinilah disunahkan setiap kita bangun tidur, bacalah surat Ali Imran dari ayat 190. Di situ bukan 10 ayat tetapi 11. Kalau dari 190 pasti 111. Karena bunyi ayatnya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail, dan seterusnya. Itu ayat 190 sampai ayat terakhir, ayat 200. Lalu setelah itu Rasulullah masuk ke kamar mandi, disunahkan untuk bersiwak dan seterusnya. Kemudian barulah memulai sholat malam. Nah, sebelum sholat malam disunahkan untuk berdoa. Berdoa bagi orang yang mengerjakan sholat malam. Apa doanya? Ini di situ doa yang cukup panjang, yakni bisa dilihat di halaman 52. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, dan di hadis sahih Muslim bisa dilihat hadis nomor 741. Itulah doanya Rasulullah. Dan banyak doa yang dibaca oleh Rasulullah dalam sebelum sholat malam atau setelah sholat malam, atau di dalam sholat malam, atau ketika mengawali takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram maka mendoa, doa istiftah. Nanti di sini disebutkan juga, saya akan tunjukkan dalilnya dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu hadis yang kita baca di nomor 52, ini adalah hadis nomor 741. Silakan hanya sekedar untuk meyakinkan bahwa ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Panjang di sana, doanya adalah Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wa qawluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, atau la ilaha ghairuka. Inilah hadis yang cukup panjang, hadis nomor 741, hadis sahih Muslim. Dan kapan ini dibaca? Bukan dalam sholat malam. Coba perhatikan di awal hadisnya. An Abi Abbas, an Ibnu Abbasin, dan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau senantiasa berdoa, idza qama ila salati min jawfil lail. Beliau berdoa apabila hendak melaksanakan sholat malam. Jadi bukan dibaca di sholat malam, tapi dibaca ketika hendak
melaksanakan sholat malam. Tapi bolehkah baca doa ini ketika di dalam sholat malam? Yakni mau di saat mau baca doa iftitah, boleh-boleh saja, silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita bisa membaca itu. Yakni apa? Dengan bacaan yang memang Rasulullah telah contohkan. Atau bolehkah saya baca ketika sebelum tasyahud akhir, di tasyahud akhir sebelum salam? Silahkan, tidak ada masalah. Karena doa ini termasuk yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian kita juga bisa melihat, yakni poin keempat di sini, halaman 53. Memulai mengerjakan sholat malam, sebelum mengerjakan sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Karena Rasulullah SAW melaksanakan seperti itu. Kebiasaan beliau, nggak langsung sholat malam. Kenapa? Sholat malam Rasul itu panjang. Makanya sebelum sholat yang panjang, beliau mengawali dengan 2 rakaat yang ringan. Apakah ini bagian daripada sholat malam Rasul? Tahajud? Bukan. Tetapi mengawali sebelum melaksanakan sholat yang panjang. Silakan dibuka di Sahih Muslim hadis nomor 739. 740. 2 hadis itu maknanya sama. Silakan salah satunya dibaca. Bismillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya bila Rasulullah SAW bangun hendak sholat malam, biasanya beliau mulai dengan 2 rakaat sholat ringan atau sholat pendek atau ringan. Inilah, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau yang nomor 79 itu dari sahabat ya, dan itu adalah Ummul Mukminin Aisyah, di hadis yang berikutnya nomor 40 dari sahabat Abu Hurairah. Ini perintah dari Rasul. Kalau tadi kabar, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idza qama minal lail, apabila beliau berdiri, yaitu bangun di waktu malam, liyusallif taftaha salatu bi rak'ataini khafifataini. Sebelum melaksanakan sholat tahajud yang panjang, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Apakah ini bagian dari tahajud? Para ulama mengatakan sebetulnya bagian daripada tahajud. Kenapa? Dilakukan di waktu malam sebelum tidur. Tapi dinamakan 2 rakaat yang ringan karena dipakai sebagai pembukaan. Sebelum Rasul melaksanakan sholat yang panjang, yang lama. Ketika itu Abu Hurairah pun diperintah oleh Rasulullah. Kalau hadis 739 adalah berita dari Aisyah mengabarkan Rasul bagaimana ketika beliau mau sholat malam. Kalau nomor 740 adalah sabda Rasul kepada Abu Hurairah. Coba perhatikan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, idza qama ahadukum, ada perintah di sana. Apabila salah seorang di antara kamu bangun di waktu malam, yakni hendak melakukan sholat malam, minal lail, dari bagian malam, falyaftahti, hendaklah dimulai dengan membuka sholatu bi rak'ataini khafifatain, dengan sholat 2 rakaat yang ringan, yang ringkas. Ringkas di sini saudara kalian, bukan cepat-cepat, tumak ninahnya dijaga, tapi bacaan suratnya yang pendek-pendek. Bukan yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Karena salah satu sunnahnya sholat malam itu adalah membaca dengan bacaan yang panjang. Baik, sebelum saya lanjutkan di poin 5, coba ke halaman 54 poin 6. Memanjangkan sholat malam. Sholat malam yang terbaik, yang paling baik adalah yang lama berdirinya. Berarti bacaannya panjang. Coba ibu buka Sahih Muslim 729. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW ditanya orang, sholat malam yang bagaimanakah yang lebih baik? Jawab Rasulullah SAW, yang lama berdirinya. Rasul ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyus sholati afdal, sholat malam yang paling utama tuh yang kayak apa? Rasul menjawab, qala tulul qunut, yang berdirinya lama. Yang dimaksud berdirinya lama di sini adalah panjang bacaan sholat malam itu. Panjang.
Saudara sekalian, kalau kita menyimak bagaimana panjangnya sholat malam Rasulullah SAW, wah, hampir-hampir para sahabat itu nggak ada yang nggak mampu. Pernah suatu ketika Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, juga Abdullah bin Abbas pernah bercerita. Coba ibu buka 745. Sahih Muslim 745. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan beliau terlalu panjang bacaannya, sehingga aku berniat buruk. Ditanya orang dia, apa niat burukmu itu? Jawabnya, rasanya aku ingin duduk dan meninggalkan beliau. Subhanallah. Suatu ketika Abdullah sholat malam bersama Rasulullah SAW. Seperti tadi di hadis nomor 738 dikabarkan, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini adalah sepupunya Rasulullah. Dia ponakan dari bibinya Rasulullah, Maimunah, istrinya dari bibinya, Maimunah, istrinya Rasulullah. Maimunah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Maimunah itu apa namanya kalau dilihat itu sepupuan dengan Rasul tapi dari pihak bibi. Maka menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah bin Abbas itu salah satu ponakannya. Maka tadi di nomor 738 digambarkan, Rasul tidurnya memanjang dengan istrinya, aku tidur melintang. Jadi di kakinya Rasul dan Maimunah. Lalu Rasul salat malam tadi, yang dimulai dengan membaca Ali Imran 10 ayat dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu doa dan seterusnya. Nah, di sini suatu ketika Abdullah bercerita. Kenapa dikatakan di sini bahwasanya Abdullah mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atola." Aku salat bermakmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam. Karena laki-laki sendiri berarti di sebelah kanan tadi, dipindahkan dari kiri ke kanan. Tapi Rasul panjang banget salatnya. Bacaannya panjang. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai aku punya niat buruk. Maka ditanya oleh sahabat, qala, apa niat burukmu ya Abdullah? Qila, maka dia menjawab, wa ma hammamtu bihi, sesungguhnya niat buruknya itu adalah hammamtu an ajlisa wa ad'ahu. Ketika sedang duduk, aku ingin meninggalkan. Diam-diam aku sudah pergi. Kenapa kok sampai demikian? Karena suatu ketika Rasul sholat malam hanya 2 rakaat tahajud, kemudian ditutup dengan witir, dan di 2 rakaat tahajud itu Rasul sholatnya panjang sekali. Berapa panjangnya? Seperti apa bacaannya? Coba Ibu ke hadis sebelumnya, nomor 44-nya. 744-nya ya Ustaz. Betul. Dari Huzaifah radhiyallahu an, katanya, pada suatu malam aku sholat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Aku mengira beliau akan ruku setelah bacaan sampai 100 ayat. Tetapi ternyata beliau terus saja. Setelah itu kukira beliau akan mencukupkan surat Al-Baqarah itu saja untuk 1 rakaat. Ternyata beliau meneruskannya dengan surat An-Nisa. Sesudah itu menyambungnya pula dengan surat Ali. Bila beliau membaca ayat tasbih, beliau tasbih. Dan bila beliau membaca ayat yang memerintahkan supaya bermohon, beliau bermohon. Dan apabila beliau membaca ayat ta'awuz, ayat yang memerintahkan supaya berlindung dari bencana, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku. Dalam ruku beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Dan lama beliau ruku hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah akan orang yang memujinya. Kemudian beliau berdiri dan lamanya berdiri lebih kurang sama dengan lamanya ruku. Sesudah itu beliau sujud dan dalam sujud beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi. Lama beliau sujud hampir sama dengan lama berdirinya. Subhanallah. Ada yang mampu seperti ini saudara sekalian? Saya yakin nggak ada. Hampir nggak ada zaman sekarang.
Inilah dia Rasulullah. Kenapa tadi Abdullah ingin meninggalkan Rasul? Begitu panjang beliau. Dan kita nggak bakal mampu. Dan nggak perlu kita mencontoh Rasul dengan panjangnya seperti itu. Bayangkan, beliau membaca surat Al-Baqarah. Itu baru 1 rakaat. Aku pikir setelah 100 ayat sudah berhenti. Ternyata diselesaikan sampai hatam. Setelah hatam Al-Baqarah, aku pikir mau ruku. Ternyata Rasul nambah lagi An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, aku pikir beliau ruku. Beliau tambah lagi dengan Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. Dan boleh jadi saat itu belum sampai full sempurna. Tapi minimal sudah ratusan. Sudah lebih dari 100, 200 bahkan. An-Nisa 176 ayat. Ali Imran 200 ayat. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan tadi, beliau ruku. Di dalam rukunya beliau mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini terjadi biasa Rasul baca sebelum Fatu Mekah. Karena setelah Fatu Mekah, Rasul merubah bacaan ruku, bacaan sujud dengan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan Rasul mengulang-ulang bacaan itu panjang. Ketika bangkit dari ruku, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca dengan setelah itu Rabbana walakal hamd, mengucapkan dengan doa. Lalu beliau setelah itu sujud. Sujudnya membaca Subhana Rabbiyal A'la dan seterusnya. Jadi betapa Rasulullah SAW sholatnya begitu panjang. Sholatnya begitu panjang. Inilah yang disunahkan sholat malam itu panjang. Anda lebih baik katakanlah mampu hanya 4 rakaat, nggak masalah. Tapi yang panjang bacaannya sehingga agak berdiri. Meskipun nggak sampai 8 rakaat. Kemudian witir 3 rakaat yang panjang bacaannya. Tapi kalau witir tentu ada standar bacaan yang paling panjang. Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Atau boleh ditambah dengan Mu'awidatain. Demikianlah Rasulullah SAW sholat malam. Jadi Rasulullah itu memanjangkan sholat malamnya. Karena sholat yang mana yang paling baik? Yang panjang. Jadi kita tidak mencontoh seperti panjangnya Rasul. Tapi mencontoh tentang bilangannya. Mencontoh tentang tumakninahnya. Adapun panjangnya sesuai dengan kemampuan. Demikian wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Halaman 53, poin kelima. Tadi kita belum baca. Memulai mengerjakan sholat malam dengan doa yang sahih dari Rasulullah. Yakni membaca doa istiftah yang sahih. Doa istiftah, saudara sekalian, ada bermacam-macam. Di sini disebutkan, Allahumma Rabba Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah, dan seterusnya. Bisa dibuka hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakni nomor hadis 742. Coba Ibu buka, 742. Kalau tadi 741 yang kita baca adalah yang di poin ketiga. Itu dibaca sebelum sholat malam. Adapun hadis nomor 742 dibaca di saat selesai takbiratul ihram, yakni doa istiftah. Coba Ibu baca bagian awal hadisnya 742. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya, doa iftitah apakah yang dibaca Nabi SAW pada pembukaan sholat malam? Jawab Aisyah, apabila Rasulullah SAW sholat malam, beliau membaca doa iftitah sebagai berikut. Allah, Bu, yang tercantum di halaman 53. Hadis sahih Muslim 742. Jadi doa istiftah ini ya Bu ya, bukan doa yang lain, istiftah. Jadi sudah dalam sholat. Karena di sini di poin ini, di kitab ini halaman 53 tidak disebutkan. Cuman memulai mengerjakan sholat malam dengan doa yang sahih dari Rasul. Maksudnya adalah membaca doa istiftah yang sahih untuk sholat malam. Ini dia doanya. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Inilah doa istiftah yang Rasul biasa baca di sholat malam. Ingat, doa istiftah. Kalau tadi yang poin ketiga adalah doa sebelum mengerjakan sholat malam. Kalau yang nomor ini, poin kelima adalah memulai. Jadi sudah sholat, begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, maka di sini baca doa istiftah. Ini berdasarkan dialog ini. Coba perhatikan tadi dialognya di 742. Abi Salamah Abdurrahman bin Abi Auf bertanya, Sa'altu Aisyah Ummul Mukminin. Aku bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin. Bi ayyi syai'in kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu idza qama minal lail. Jelas di sini. Dengan bacaan doa apa apabila Rasulullah berdoa dalam doa istiftah untuk membuka sholat malam. Maka disitulah jawabannya. Allahumma Rabba Jibril dan seterusnya. Apakah doa istiftah sholat malam hanya ini? Tidak. Tidak. Doa istiftah sholat malam bukan hanya ini. Coba Ibu lihat di Bulughul Maram. Hadis nomor 385. Atau mungkin sudah nambah satu nomor 86. Hadis nomor 386. Itu yang Nabi pernah sholat sebelum maghrib, Ustaz. 380. Ya, oh apa? Saya keliru, bukan 200. Saya keliru menyebut nomor 286. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau apabila berdiri untuk sholat beliau membaca, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi sampai kalimat minal muslimin dan aku termasuk orang-orang muslimin. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Sampai akhir bacaan. Coba perhatikan Ibu, terus keterangannya dibaca. Selanjutnya terus dibaca. Hadis riwayat Muslim dan dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan bahwa bacaan tersebut dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Inilah doa istiftah sholat malam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Titik ila. Pak, di situ ila qauluhu sampai ucapannya minal muslimin. Tambahin lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka titik ila akhirih sampai akhirnya. Berarti doa ini pendek yang diriwayatkan di sini karena diputus. Di mana doa yang panjangnya? Ingat, tadi hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dan ini doa istiftah yang Rasul baca di salat malam. Muslim nomor hadis 743. Muslim nomor hadis 743. Itu doanya panjang sekali Ibu. Kalau Ibu mau mempelajari hadis yang paling panjang pada bab tentang bacaan sholat malam, ini dia 743. Itu dari mulai doa istiftahnya, nanti doa rukuknya, nanti doa sujudnya, nanti sebelum salamnya, panjang sekali diriwayatkan. Karena panjang, saya tidak akan, Ibu nggak usah baca. Ibu coba simak aja dalam lafaz bahasa Arabnya di sebelah kanan. Coba perhatikan. An Ali, dari Ali ibnu Abi Thalib, yang dimaksud adalah menantu Rasul, Ali bin Abi Thalib. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni, apabila annahu kana idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri dalam salat yang dimaksud adalah salat malam, apa yang dibaca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Belum selesai Ibu. Ini baru sebagian. Tambah lagi doanya. Allahumma anta rabbi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa qarabtu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Belum selesai, masih bertambah lagi. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah doa yang dibaca Rasul di sholat malam. Istiftah. Panjang sekali. Dan memang Rasulullah doanya itu luar biasa. Kalau nggak hafal gimana Ustaz? Sudah pakai yang hafal saja. Nggak perlu. Kalau memang Anda nggak hafal. Kemudian apabila beliau ruku, apa bacaan dalam rukunya? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa alaika aslamtu. Khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azimi wa ashabi. Dan ini dibaca Rasul ketika ruku di sholat malam. Memang Rasulullah SAW bacaannya panjang-panjang saudara sekalian. Tapi sekali lagi, mari tidak perlulah kita kemudian terlalu bukit tentang ini. Sudah Anda nggak mampu menghafal karena terlalu panjang. Yang penting daripada nanti, waduh panjang banget, nggak sholat malam, lebih baik tetaplah lakukan sholat malam. Meskipun bacaan doa istiftahnya yang sudah Anda hafal, nggak usah yang panjang. Bacaan doanya pun yang sudah Anda hafal. Bacaan suratnya pun yang Anda hafal. Yang penting dawamkan sholat malam. Terus, jangan kadang-kadang sholat malam, kadang-kadang meninggalkan sholat malam. Jangan begitu. Ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah dengan sebuah sindiran halus. Siapa dia? Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis Bulughul Maram nomor 406. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan sholat-sholat malam." Apa maksudnya? Angin-anginan sholat malam. Kadang sholat, kadang enggak. Jangan. Dah, kita nggak usah berpikir tentang panjangnya. Semampu kita saja. Lihat ini Rasulullah menegur Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takum mithla fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Siapa fulan? Dia. Siapa dia? Bisa jadi kita kalau ke angin-angin ngerjain sholat malam. Karena si fulan itu kata Rasulullah, kana yaqumu minal lail. Suatu ketika, suatu malam, dia sholat malam. Dia menjalankan sholat malam. Di waktu malam. Fataraka qiyamal lail. Tapi di waktu yang lain, ia meninggalkan sholat malam. Jadi tidak dawam, tidak terus-menerus. Kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Maka tidak demikian. Yang terbaik itu adalah terus-menerus. Sholat malam yang panjang sekali dan Anda nggak bakal mampu kalau lakukan terus-menerus. Nggak bagus. Mendingan sholat malam yang sesuai Anda kemampuannya berapa, sesuai kemampuan, beribadah sesuai kemampuan. Yang penting jangan berlebihan. Sehingga suatu ketika mengerjakan, suatu ketika ditinggalkan. Seakan-akan apa? Kamu bosan dapat pahala dari Allah. Padahal Allah tidak pernah bosan memberikan pahala. Coba Ibu buka 757 Sahih Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahku. Dan ketika itu di rumahku ada seorang tamu perempuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa itu? Jawabku, inilah perempuan yang tidak pernah tidur karena dia sholat sepanjang malam. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu. Demi Allah, dia tidak pernah bosan memberi pahala, sehingga kamu sendiri yang bosan mengerjakan amal ibadah itu. Dan amal yang paling disukai Allah ialah yang dikerjakan secara tetap oleh pelakunya. Ini dia. Allah gak lihat berapa banyak yang kamu kerjakan. Tapi seberapa rutin Anda mampu mengerjakan. Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, didapatinya Aisyah sedang ada tamu seorang wanita. Maka Rasul bertanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini ya Aisyah? Fakultu, maka Aisyah menjawab, "Imra'atun." Ini seorang wanita yang rajin sholat ya Rasulullah. Di mana wanita itu dikatakan, la tanam, hampir nggak tidur semalaman. Lalu ngapain? Tusolli, sholat terus. Sholat hampir sepanjang malam. Mungkin Aisyah menganggap, ini wanita hebat, sholatnya bisa sepanjang malam. Kayak Rasul saja tidak sepanjang malam, sepertiga malam akhir. Bangun di tengah-tengah malam, kemudian pas habis tengah malam, sepertiga malam akhir, beliau bangun, beliau sholat malam. Sementara wanita ini seakan-akan mengalahkan Rasul. Apakah kata Rasulullah itu baik? Apa kata Rasulullah? Bahkan Rasul mengatakan tidak demikian. Tidak. Maka Rasul mengatakan, "Alaikum minal amal ma tatiqun." Hendaklah kalian beramal, yakni melaksanakan sholat malam. Itu sesuai kesanggupan kamu, sesuai kemampuan kamu. Famallah, demi Allah, la yamalullah, Allah tidak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada kamu. Hatta tamallu, kamu sendiri yang bosan menerima pahala dari Allah. Karena Anda suatu ketika malah ninggalin sholat malam. Wa kana ahabuddin ilaihi ma dawamuhu alaihi sahibu. Sesungguhnya yang paling disukai oleh Allah dari sebuah amal, yakni amalan-amalan sunnah adalah yang dikerjakan oleh pelakunya. Tapi terus tetap secara rutin dijaga, tidak kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Maka itulah salah satu alasan kenapa Rasulullah tidak mau sholat taraweh di bulan Ramadan berjamaah dengan sahabat terus-menerus sepanjang 1 bulan. Karena Rasul takut nanti jadi wajib. Kalau sudah wajib nanti berat. Apalagi mengikuti Rasul sholat malam yang begitu panjang. Itulah alasannya kenapa Rasul tidak melaksanakan sholat taraweh di bulan Ramadan selama 1 bulan. Apa salah satu alasannya? Coba Ibu baca 754-nya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sehelai tikar yang dibentangkannya malam hari, sehingga merupakan tabir sebuah kamar tempat beliau sholat. Lalu orang banyak sholat pula mengikuti beliau. Pada suatu malam mereka berkumpul pula. Maka bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, "Hai orang banyak, kerjakanlah amal ibadah itu sekedar kemampuanmu, agar kamu dapat melakukannya secara tetap. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan memberi pahala, sehingga akhirnya kamulah yang bosan mengerjakan ibadahmu. Dan sesungguhnya amal ibadah yang disukai Allah ialah yang dikerjakan secara tetap atau wirid dan rutin, walaupun sedikit. Dan keluarga Muhammad SAW, bila mereka beramal, mereka lakukan secara tetap." Seperti itulah cara ibadah Rasul. Maka saudaraku seiman, lakukan sholat malam itu secara tetap, terus-menerus. Bukan hanya di bulan Ramadan. Kisah tadi, kenapa Rasulullah kemudian nggak mau mengimami sholat lagi berjamaah? Itu terjadi di bulan Ramadan. Maka Rasul pernah mengimami sahabat-sahabat di masjid di bulan Ramadan. Dilakukan di akhir malam. Rasul berada di Ku'bah, di tendanya. Lalu sahabat mengikutinya. Itu dilakukan oleh Rasul hanya 3 malam di bulan Ramadan. Begitu malam keempat, begitu sahabat membludak, Rasul tidak melaksanakan sholat berjamaah lagi. Maka Rasul perintahkan para sahabat, sholatlah kalian di rumah masing-masing. Karena sebaik-baik sholat malam, yang sholat sunnah itu dilakukan di rumah masing-masing. Sholat yang dilakukan berjamaah adalah sholat fardu.
Itu di zaman Rasul. Tapi tentu sekarang ini sebaik-baik tarawih berjamaah bersama imam. Karena nilainya akan mendapat nilai seperti sholat sepanjang malam. Karena sekarang tentu saja tarawih tidak diwajibkan. Ini saya katakan sejarahnya. Kenapa Rasul tidak sholat tarawih sepanjang Ramadan? Coba Ibu lihat hadis yang sebelumnya Ibu untuk melengkapi nomor 753-nya. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di masjid sehingga merupakan sebuah kamar tempat beliau sholat malam. Melihat hal ini, beberapa orang sahabat mendatangi tempat itu dan mereka sholat pula mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat. Pada suatu malam mereka datang pula, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlambat sehingga beliau tidak keluar sama sekali menemui mereka. Oleh karena itu mereka mengeraskan suara dan melontar pintu dengan kerikil untuk memberitahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena mereka menyangka kalau beliau lupa. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka sambil berkata dengan marahnya, "Janganlah senantiasa kamu berbuat demikian, karena aku mengira bahwa sholat malam itu akan diwajibkan kepadamu. Sebab itu sholatlah di rumahmu masing-masing. Karena sebaik-baik sholat ialah di rumah masing-masing kecuali sholat wajib." Inilah dia. Dan ini peristiwa terjadi di bulan Ramadan. Jadi malam pertama sahabat berjamaah bersama Rasul. Malam kedua bersama Rasul. Malam ketiga penuh sesak dan terus berjamaah bersama Rasul. Akhirnya di malam keempat Rasulullah SAW tidak keluar. Para sahabat mengelaskan suara, ada yang melontar pintu Rasul dengan kerikil dan seterusnya, ada yang berteriak, "Salat, salat." Maka Rasul marah, berkata dengan marah, "Jangan senantiasa demikian," kata Rasul. "Jangan berbuat demikian." Rasul marah di sini. Kenapa? Karena sesungguhnya aku takut nanti salat ini menjadi wajib. Kalau salat tarawih di bulan Ramadan sudah menjadi wajib, lalu diwajibkan berjamaah, bagaimana mungkin pada mampu? Subhanallah. Sedangkan kita sekarang, umat Islam zaman sekarang, sholat fardu yang 5 waktu saja susah sekali ke masjid. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah untuk harus jamaah juga di masjid? Luar biasa. Jadi di sini peristiwa ini adalah terjadi di bulan Ramadan. Yakni di saat orang-orang ingin melaksanakan sholat malam bersama Rasulullah. Terus menerus. Yang pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terus menerus karena satu alasannya adalah khawatir salat malam menjadi wajib bagimu, dan ini sekali lagi terjadi di bulan Ramadan. Wallahu alam. Mana Rasulullah? Pak Ustadz, nggak ada keterangannya terjadi di bulan Ramadan tuh di hadis nomor 753. Coba buka 734. Sebelum hadis ini 734 Sahih Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua, beliau diikuti oleh lebih banyak orang, yaitu satu kabilah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, mereka berkumpul lebih banyak lagi. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak keluar mendapatkan mereka. Setelah subuh, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada satu pun yang menghalangiku untuk keluar kepada Anda sekalian, melainkan hanya karena aku takut kalau sholat tarawih itu menjadi wajib bagimu." Ini dia alasannya. Maka sholat tarawih berjamaah betul tidak dilakukan di zaman Rasul terus-menerus. Rasul hanya mengimami 3 malam. Malam keempat Rasul enggak. Maka sejak saat itu sampai beliau wafat, tidak pernah Rasulullah mengimami sholat tarawih berjamaah. Tapi setelah wafatnya Rasul, di saat Abu Bakar Siddiq, nggak ada yang sholat berjamaah. Di saat Umar bin Khattab, disitulah ketika Islam sudah berkembang banyak. Maka banyak orang-orang yang di rumahnya tidak bisa tempat untuk sholat. Karena sempitnya rumah. Maka mereka sholat di masjid. Di akhir malam. Tapi sholatnya masing-masing. Akhirnya dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian sholat berjamaah. Lalu diabadikanlah oleh ulama-ulama berikutnya. Maka sholat malam di bulan Ramadan didawamkan berjamaah.
jamaah. Siapa yang mengimami pertama kali? Ubay bin Ka'ab. Diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk mengimami orang banyak salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan. Sepanjang 1 bulan penuh dilakukan. Berjamaah. Kapan dilakukan? Di zaman itu adalah di akhir malam. Sepertiga malam akhir, bukan di awal malam. Tapi bayangkan kalau dilakukan sekarang di sepertiga malam akhir. Wong di awal malam saja hanya ramai di hari-hari pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin setelah hari kelima sudah sepi lagi. Bahkan setelah malam ke-10 yang harusnya paling krusial sudah pada hilang jamaah. Kecuali orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mencari rahmat Allah. Inilah sejarah tentang sholat malam. Maka Rasul katakan, sebaik-baik sholat itu di rumah kamu masing-masing, kecuali sholat fardu. Wallahu a'lam. Demikian, saudara sekalian. Kita lanjutkan sedikit lagi. Poin ke-7. Berta'awuz atau memohon perlindungan. Yakni kepada Allah ketika membaca ayat mengenai azab. Ketika mengerjakan sholat malam. Ini sudah kita bahas tadi di hadis nomor 742. Sudah kita bahas di bagian akhir. Yakni ketika Rasulullah SAW sholat malam, apabila beliau di dalam sholatnya membaca ayat-ayat perintah untuk berlindung, maka Rasulullah berlindung kepada Allah. A'udzubillahi min adzabillah. Kemudian ketika diperintahkan untuk meminta, maka beliau pun meminta, Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon karuniamu. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah. Yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Yani Rasulullah SAW membaca ayat yang sangat tartil di waktu salat malam. Jika sampai ayat itu perintah untuk tasbih, yakni memuji Allah, menyucikan Allah, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'ala. Maka ketika sampai kepada ayat diperintahkan untuk meminta, maka Rasulullah pun meminta. Wa idza marra bi ta'udin ta'awwada. Kemudian apabila sampai perintah untuk berlindung pada Allah, maka Rasul pun berlindung, berta'awuz. Jadi bolehnya ketika seorang hamba, misal, membaca Al-Quran di dalam sholat malam, pas baca neraka. Pas baca ayat tentang neraka. Berlindung. Sejenak berhenti, lalu berlindung pada Allah. A'udzubillahi min adzabin nar. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar. Boleh. Kalau pas membaca ayat neraka, sebagai contoh. Orang yang paling mudah, yang agak sedikit mudah dihafal tentang surat-surat di juz amma, yang pendek yang berbicara tentang neraka. Apa itu diantaranya? Surat yang menceritakan tentang neraka. Surat Al-Humazah. Surat 104. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah fi 'amadin mumaddadah. Itu kan cerita tentang neraka. Sungguh nanti mereka akan dilempar ke dalam neraka Hutama. Tahukah kamu apa itu neraka Hutama? Neraka yang dinyalakan. Kemudian apa? Orang itu setelah masuk ke neraka ditutup rapat-rapat api neraka itu. Dan mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi, yang panjang di neraka. Ini berarti azab neraka. Setelah selesai baca ayat ini kita ta'awuz. A'udzubillahi min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Atau ini boleh. A'udzubillahi min adzabin narul khutamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka khutamah. Boleh memutus ini lalu meminta. Karena di sini dikatakan, apabila sampai kepada ayat-ayat tentang tasbih, maka Rasul bertasbih. Perintah sampai kepada ayat-ayat tahmid, Rasulullah bertahmid. Sampai kepada ayat ta'awuz, minta perlindungan, Rasul minta perlindungan. Perintah ayat untuk meminta, maka Rasulullah pun meminta. Di sini kita boleh meminta sesuai dengan apa yang kita, tapi tentu sesuai dengan contoh Rasul. Bukan permintaan dengan bahasa kita. Karena di dalam sholat tidak ada boleh bahasa manusia. Di dalam sholat itu adalah tasbih, tahmid, takbir, dan bacaan Quran. Dan tentu saja doa-doa yang telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Demikianlah bab tentang sholat malam.
Rukuk sunnah-sunnahnya sudah kita selesaikan. Nanti insya Allah kita bisa setelah ini kita akan melanjutkan sunnah dalam sholat witir berkaitan sholat malam. Penutupnya adalah witir atau tanpa sholat malam, hanya witir mampunya, ada sunnah-sunnahnya. Insya Allah nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya sampai dengan sunnah-sunnah dalam sholat fajar. Karena untuk memberikan sisa waktu untuk bertanya jawab. Demikian saudaraku seiman, dengan demikian bab tentang sunnah-sunnah di dalam sholat malam sudah kita uraikan dan sudah kita selesaikan. Saya kembalikan kepada admin, silahkan. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas kajiannya Ustadz. Ini saya akan membacakan pertanyaannya. Mungkin ada yang saya gabungkan saja, ini salah satunya. Membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir itu, apakah boleh dalam keadaan tidak berwudu? Apakah harus bangun tidur langsung membaca atau boleh melakukan hal lain dulu? Dan apakah setiap bangun malam aja atau setiap bangun tidur, Ustaz? Tafadhol. Ini kalau kita merujuk kepada dalilnya di musim 738, bangun sholat malam, bangun dari tidur malam, apakah harus berwudu? Tidak. Kan tadi digambarkan oleh Abdullah bin Abbas. Aku tidur menginap di rumah bibiku Maimunah, isinya Rasulullah SAW. Rasul dan Maimunah tidurnya memanjang ke kasur. Aku tidur melintang, yaitu ini di bawah kakinya Rasulullah, di tempat tidurnya, di bagian kaki melintang. Karena Abdullah bin Abbas ketika itu masih anak muda. Kemudian beliau bangun, duduk sambil mengusir rasa kantuk. Setelah itu beliau membaca 10 akhir, maksudnya dari ayat 190 sampai ayat ke-200 surat Ali Imran. Setelah itu beliau ke kamar mandi, bersiwak, berwudu. Setelah itu beliau, setelah wudu dengan ringkas, memulai dengan yang ringan 2 rakaat, lalu sholat malam. Jadi tidak mengapa baca Quran dalam keadaan tidak berwudu. Rasulullah melakukan, dan ini sunnah ketika bangun tidur. Apakah setiap bangun tidur? Tidak. Apabila bangun tidur dari tidur selain mau sholat malam ini, nggak perlu baca itu, cukup baca doa. Apa itu doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sampai situ cukup. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Apakah boleh dalam sholat tahajud itu memegang Al-Quran? Dan apabila suratnya panjang-panjang, lebih baik dimulai sholat tahajud itu dari jam berapa, Ustadz? Tafadhol. Baik. Tadi telah disebutkan di hadis nomor 700, Sahih Muslim 739 dan 40, disunahkan sholat tahajud itu bacaan suratnya yang panjang, tapi terkadang kita nggak hafal. Maka telah sepakat para ulama, bolehnya seorang yang belum banyak hafalan suratnya, boleh membaca dengan memegang mushaf. Contoh, ini mushaf, dibuka, siap tandain silakan. Begitu Allahu Akbar, misalkan masih Allahu Akbar sedekap, dipegang. Begitu selesai Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Hendaklah sudah disiapkan, jangan nyari-nyari ayatnya, sudah disiapkan. Silakan tandai dengan sesuatu. Ambil, misalkan satu rakaat itu satu lembar, halaman kanan, halaman kiri, baca. Silakan, gak ada masalah. Sampai selesai, kemudian tutup. Kalau bisa, sebelah kanan Anda letakkan kursi. Agar ini tidak sampai ditaruh di bawah. Begitu Allahu Akbar, ruku, letakkan di atas kursi. Allahu Akbar. Kalau Qur'annya itu Qur'an yang kecil, boleh Anda masukin ke kantong. Kadang yang masih matanya awas, pakai Quran yang bisa dimasukin ke kantong, misalkan Quran yang maaf sebesar ini, kan ada yang kecil, tapi hurufnya tentu kecil-kecil, masukkan ke kantong. Atau kantong yang di bawah, silahkan. Setelah itu, ambil lagi. Maka telah sepakat para ulama, boleh memegang mushaf di saat sholat sudah. Sekarang, bukan hanya mushaf saja yang bisa kita baca. Gadget, handphone yang agak sedikit sedang lah, taruh, kantongin, silahkan. Letakkan di sebelah kanannya, silahkan. Setelah itu, kemudian baca Quran. Bagaimana kalau meletakkannya di depan kita? Boleh, karena gadget itu saat selesai membaca tentu dimatikan, mati. Tapi kalau Quran,
jangan kita letakkan di bawah. Adabnya tidak baik, letakkanlah posisi. Ini firman Allah isinya. Kalamullah, wajib kita hormati. Meskipun tetap saja ini sekedar kalam, tapi kan lafaz-lafaz Allah di situ. Kita hormati. Bayangkan ada surat tertentu dari presiden aja dijaga baik-baik. Nggak mungkin naruh sembarangan. Ini surat dari Allah. Lebih wajib kita jaga. Silakan mau pakai mushaf, silakan mau mushaf yang ada terjemahannya, silakan. Yang penting tidak membaca terjemahan di dalam sholat atau memakai gadget alat komunikasi, monggo silakan. Sah, halal insya Allah. Meskipun sekali lagi ini tidak pernah terjadi di zaman Rasul, tapi zaman sekarang sunnahnya adalah baca dengan bacaan yang panjang. Tapi bagaimana mungkin kita akan panjang? Wong ayatnya nggak hafal. Maka kalau Anda tidak mau juga memegang, boleh menggabungkan beberapa ayat dalam satu rakaat. Misalkan Anda hafalnya lagi menghafal surat-surat yang pendek-pendek di juz amma, katakanlah sudah sampai ke surat 90. Surat Al-Balad. Silakan. Al-Balad agak panjang. Tambahin lagi setelah Al-Balad. Asy-Syam. Surat 91. Tambahin lagi surat Al-Lail 92. 3 surat. Nggak apa-apa. Nanti rakaat berikutnya baca surat Ad-Duha, surat 93, kemudian Al-Insyirah 94, kemudian At-Tin surat 95. Silakan, boleh gandeng. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Sholat ringan sebelum tahajud itu apakah masuk dalam sholat tahajud? Dan pertanyaan keduanya, kalau waktunya mepet, apakah boleh 2 tahajud saja plus 1 witir atau 3 witir atau bagaimana? Dan Tadi terakhir, sudah dijelaskan, sholat 2 rakaat yang ringan bukan bagian dari tahajud, tetapi membuka yang ringan. Kenapa? Karena Rasul biasa sholat malam panjang. Panjang. Saking panjangnya sholat malam Rasul tadi digambarkan ketika sahabat Abdullah bin Abbas mengikuti, baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, baca Al-Imran, itu 1 rakaat. Maka bagaimana kalau kita nggak perlu kita pakai sholat iftitah, nggak apa-apa. Karena mungkin antara sholat 2 rakaat yang ringan dengan sholat yang ini sama saja panjangnya. Kecuali Anda bedakan. Misal, Anda baca dulu yang ringan. Misal, bacalah misalkan Al-Fajr misalkan, surat ke-97, kemudian baca pula, kemudian setelah itu baca Al-Kautsar misalkan, surat ke-104. Maka tidak mengapa, silahkan dibaca. Al-Kautsar itu 109. Dibaca silahkan. Artinya apa? Di saat itu Anda baca. Lalu ringan kan? Atau bacanya apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Atau Al-Ikhlas sama An-Nas. Ringan. Gerakannya agak ringan. Dan begitu tahajud agak sedikit panjang. Bacanya jangan cuma yang itu, yang agak panjangan. Nggak hafal Ustadz. Yaitu tadi, boleh beberapa surat digabung. Tapi kalau memang saya kualitasnya antara rokat ini sama, maka nggak perlu dengan istiftah, tidak mengapa. Karena yang dimaksud istiftah itu tadi adalah 2 rakaat yang ringan sebelum Rasul sholat yang panjang. Setiap Rasul sholat, beliau sholatnya panjang. Makanya digambarkan, suatu ketika Rasulullah sholat malam, itu kayak apa keadaannya? Coba dibuka 2416, maaf. Sahih Muslim 2416. Bismillah. Dari Mughirah bin Syubah radhiyallahu an, katanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat sampai bengkak kedua tumit beliau. Lalu beliau ditanya orang, "Mengapa Anda memaksa diri begini? Padahal Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa Anda, baik yang telah lalu maupun yang akan datang." Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba Allah yang tahu bersyukur?" Cuman itu jawaban Rasul. Bisa dibayangkan enggak? Berapa lama kira-kira berdirinya beliau? Sampai tumit beliau bengkak-bengkak. Tentu karena terus berdiri, aliran darahnya kan di dalam tumit berarti tertahan. Setelah itu menjadi bengkak. Rasul cuma mengatakan, "Ya Rasulullah, kan Anda sudah dapat ampunan dari Allah. Kan Anda sudah dijamin masuk surga. Kenapa sampai memaksakan diri?"
Anda sudah dapat ampunan loh, dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Kenapa memaksakan diri? Rasul cuma menjawab apa? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Buru-buru kita bengkak-bengkak. Olahraga, lari-lari, bengkak-bengkak, iya. Naik gunung kakinya bengkak-bengkak, iya. Sholat mungkin panjang sedikit, sudah protes. Tapi inilah, jadi Anda pakai membaca doa yang ringan, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, boleh. Enggak pun enggak apa-apa. Karena memang tiap kita sholat mungkin 2 rakaatnya sama-sama segitu. Jadi enggak ada lagi bedanya mana yang ringan, mana yang bukan. Maka dalam hal ini langsung saja sholat tanpa membuka dengan yang ringan. Boleh insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, tadi disebutkan dalam cerita bahwa ada sahabat Rasul yang ikut sholat, dipindahkan berimam, dipindahkan ke kanan. Apakah kalau sholat berdua itu makmum di kanan, dan apakah sejajar atau gimana, Ustadz? Sejajar. Tadi disebutkan kan di hadis nomor 738, Abdullah bin Abbas dikatakan, aku mengikuti Rasul. Tadi yang tentang Rasulullah membaca dulu Ali Imran 11 ayat terakhir dan seterusnya, berwudu dengan ringkas, lalu Rasul sholat malam. Ketika itu aku berdiri di sebelah kirinya, maka diputar kepalanya oleh Rasul lewat belakang. Set, ditarik dengan tangan kanan Rasul, set, disejajarkan. Maka sunnahnya apabila dalam berjamaah, posisi makmum dan imam, satu orang makmum, maka sejajar. Nggak lebih mundur sedikit, sejajar, sebelah kanan persis. Tapi kalau makmumnya lebih dari satu, di belakang imam persis. Dan satunya sebelah kanan. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita, imamnya satu di sini, makmumnya satu di sebelah kanan. Makmumnya nambah, sebelah kirinya. Nih, imam. Kalau tadi berdua, ini imam, ini makmum. Ini sebelah kanan. Ngadep kiblatnya ke sana. Atau kalau bapak ibu yang di sana, berarti ke sini imamnya. Ini dia imam, ini dia makmum sebelah kanan. Hadapnya kiblat ke sini. Nanti begitu datang makmum lagi, begini. Sebelah kirinya imam. Nanti dapat ada makmum lagi, begini. Nanti ada makmum begini. Jadi imamnya wanita itu sejajar berapapun makmumnya. Beda dengan imamnya laki-laki. Dia tidak sejajar. Tetapi laki-laki sejajar jika makmum cuma satu. Tapi kalau makmumnya lebih dari satu, maka makmum itu di belakang imam persis dan rapat sejajar. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah ada batas sholat isya sampai jam berapa, dan apakah ada batas sholat duha sampai jam berapa, Ustadz? Baik. Afan, tadi ada sedikit pertanyaan yang terlewatkan di pertanyaan sebelumnya. Ustadz, bagaimana tadi tentang sholat tadi setelah apakah dengan pembukaan, kemudian kalau waktunya mepet, gimana Ustadz? Kalau tahajudnya cuma 2, lalu witirnya 1, nggak masalah. Tahajudnya 2, witirnya 1, nggak masalah. Nggak sempat tahajud Ustadz, cuma witir 3 atau 1, nggak masalah. Tapi masa iya cuma 1 witir. Intinya begini, jangan pernah tinggalkan sekurang-kurangnya witir. Sudah kita bahas tadi, witir itu berapa? Sudah kita bahas di hadis nomor 395 Bulughul Maram. Bisa 5, bisa 3, bisa 2. Bisa 1, maaf. Yang diwasiatkan Rasul, yang penting jangan pernah ninggalin witir tiap malam. Meskipun Anda tidak tahajud, witirnya jangan ditinggalkan. Karena Rasul berpesan demikian. Di mana wasiatnya? Coba buka Muslim hadis nomor 689. Wasiat Rasul kepada Abi Darda. Coba lihat. 689. Dari Abu Darda radhiyallahu an, katanya, sahabatku yang tercinta Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 macam amal yang tidak pernah kutinggalkan selama hidupku. 1, puasa 3 hari setiap bulan. 2, sholat duha. 3, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir, jangan pernah tinggalin. Kapan batas waktu akhir sholat witir?
sebelum subuh. Kalau sudah mendekati waktu subuh, segera. Begitu waktu subuh tiba, maka habislah sholat witir. Kalau subuh telah tiba, maka habislah sholat witir. Maka kapan sebaiknya sholat witir? Sebelum subuh. Sholat witir itu dilakukan sebelum subuh. Coba dibuka hadis nomor 405. Bulughul Maram. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, setiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat witir dan biasanya sholat witirnya selesai menjelang fajar. Menjelang fajar. Menjelang fajar. Berarti kapan? Sebelum subuh. Itulah habis witir. Bagaimana kalau subuh tiba? Maka kalau subuh tiba, habislah witir. Coba perhatikan bahwasanya ketika subuh telah tiba, maka sholat witir tidak ada lagi. 413. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an disebutkan, barang siapa yang mendapatkan waktu subuh namun belum sholat witir, maka tidak ada witir baginya. Habisnya witir di waktu subuh. Ustadz, kapan habisnya waktu sholat isya? Tadi pertanyaan, habisnya waktu sholat isya. Bapak Ibu, jangan pernah mengerjakan sholat isya menjelang subuh. Kenapa? Kebanyakan umat Islam meyakini waktunya sholat isya yang penting belum datang waktu subuh. Itu kekeliruan yang sangat fatal. Sepertiga malam akhir itu waktunya sholat malam, bukan waktunya sholat isya. Siapa yang melaksanakan sholat isya telah habis waktunya, maka dosa dia. Lalu kapan waktunya sholat isya? Coba Ibu buka 163 Bulughul Maram. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu sholat zuhur ialah jika matahari telah condong ke arah barat dan bayang-bayang seseorang sama dengan tinggi badannya, selama belum tiba waktu sholat asar. Waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning, sedangkan waktu sholat maghrib adalah selama syafaq atau warna merah di ufuk langit belum menghilang. Waktu sholat isya adalah sampai tengah malam, dan waktu sholat subuh dimulai dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Tolong Bapak Ibu pahami waktu sholat ini baik-baik. Waktu sholat duhur selama belum tiba asar, benar. Waktu sholat maghrib selama belum tiba isya, benar. Tapi waktu sholat asar sebelum waktu maghrib, salah total, kaprah. Waktu sholat isya selama belum subuh, salah lagi. Coba perhatikan itu. Waktu sholat duhur adalah idza zalati syam, kalau matahari sudah gelincir. Wa kana dhillun ar-rajul katulihi malam yahdur al-asr. Waktu sholat duhur ketika matahari telah geser ke barat, bayangan sudah mulai kelihatan. Sampai terus bayangan sepanjang bendanya dan waktu itu belum masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar, habis sholat subuh. Waktu asri, dan adapun sholat asar adalah malam tasfahra asyamsu. Habis waktu sholat asar sebelum matahari kuning. Bukan sebelum waktu maghrib tiba, sebelum matahari kuning. Kira-kira kapan? Setengah jam sebelum maghrib sudah habis waktu asar. Karena matahari saat itu sedang terbenam. Waktu sholatil maghrib malam yaghibu syafaq. Waktu sholat maghrib sebelum warna hitam, warna terang hilang semua. Berarti sebelum masuk waktu isya. Kapan waktu isya berakhir? Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail awsat. Sampai tengah malam yang pertengahan. Jadi awal malam itu kira-kira pada sholat isya sampai kira-kira jam 10. Tengah malam itu kira-kira antara jam 10, jam 11 sampai dengan jam 1. Jadi itulah habisnya waktu sholat isya. Kira-kira sekitar antara paling mentok setengah 1. Habis.
atau jam 1 itu paling karena itu sudah betul-betul tengah malam, mau mendekati akhir malam, sepertiga malam akhir. Jadi jangan sampai Anda mau bangun sholat malam, antar isanya sekalian. Jam 1 bangun, wudhu dulu, ini dulu, 1:30 baru sholat isya. Nggak benar yang seperti itu, saudara sekalian. Jadi isya itu tetap awal waktu, nanti sholat malam lakukan di akhir malam. Adapun waktu duha, selama belum waktu zawal. Waktu zawal sempurna, yakni kira-kira sebelum matahari tepat di tengah-tengah. Kalau dihitung jam sekarang ya 11:30, itu waktu paling akhir duha. Tapi sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Waktu sholat duha yang terbaik tengah waktu. Antara jam 8 kira-kira sampai 9:30. Sholat fardu yang terbaik awal waktu. Sholat malam yang terbaik akhir waktu. Menjelang waktu subuh. Jadi kira-kira jam berapa? Jam 3 sampai sebelum subuh. Itu waktu yang terbaik untuk sholat malam. Demikian, wallahu a'lam. Untuk dua pertanyaan terakhir boleh langsung Silakan Ibu. Ustaz ya. Tafadol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Kan kalau bulan Ramadan kita sholat tarawih, lepas itu kan ada sholat witir ya Ustaz. Kan sholat witir itu penutup sholat ya Ustaz ya. Kalau kita mau sholat tahajud macam mana Ustaz? Witirnya dipospon dulu, maksudnya witirnya dibelakangkan atau sudah tarawih kita terus pulang gitu dari masjid. Gimana itu Ustaz? Afwan Umu, pemahaman sholat witir adalah penutup sholat malam itu keliru. Nggak ada dalil mengatakan itu. Memang Rasul perintahkan. Yang terbaik menutup sholat malam itu dengan witir. Jadikan akhir sholat malam kamu witir. Tapi witir artinya bukan penutup sholat malam. Bukan berarti kalau sudah witir nggak boleh sholat malam. Ini pemahaman yang keliru. Yang sering dipahami oleh umat Islam tanpa dalil. Oke. Saya tunjukkan dalilnya. Iya, Ustaz. 408 Bulughul Maram. Silakan Umu baca 408 Bulughul Maram. Saya tidak ada bukunya Ustaz. Enggak, saya minta kepada admin untuk iya. dibaca. 408 ya Ustaz. 408. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasannya Nabi SAW bersabda, jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari sebagai sholat witir. Ini perintah. Ij'alu akhira salatikum bil-lail witran. Jadikanlah akhir sholat malam kalian dengan witir. Tapi witir bukan berarti sholat malam. Bukan berarti kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat malam. Witir itu artinya ganjil. Sebaik-baik sholat witir dilakukan di akhir malam setelah selesai tahajud. Tapi andai kata Anda melaksanakan sholat witir di awal malam, boleh. Oke, Ustaz. Kenapa boleh? Karena kata Rasul, coba Ibu setelah ini baca hadis nomor 415. 415 dari Jabir radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di awal malam. Namun barang siapa yang yakin bahwa dia dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan. Dan hal Yang paling utama sholat witir akhir malam. Dan Rasul perintah dan Rasul selalu melaksanakan setelah tahajud baru witir. Tapi ada kasus tertentu, Anda takut gak bisa bangun, silakan witir awal malam. Kalau Anda takut gak bangun, tiba-tiba sudah witir awal malam, seperti Ramadan. Saya tarawih bersama imam di masjid, sholat witir bersama imam. Bukan berarti kalau sudah sholat witir nggak boleh sholat malam lagi. Karena sholat witir bukan artinya penutup sholat malam. Kalau penutup berarti ditutup. Yeah. Tapi akhir sholat malam berarti sebaiknya dilakukan paling akhir. Kalau sudah sempat dilakukan, maka boleh dilakukan sholat tahajud, tapi jangan witir lagi. Kenapa? Okay. Silakan Ibu lihat hadis 409 Bulughul Maram. 409 ya Ustaz. 409. Dari Talab bin Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi nggak ada 2 witir. Kalau sudah witir di awal malam, ya tahajud jangan witir lagi. Kalau belum witir, ya berarti tahajud lalu baru witir. Intinya nggak boleh 2 witir. Dan apa sih artinya witir itu? Ibu ke 407. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ahlul Quran, berwitirlah karena Allah itu witir atau ganjil dan Dia menyukai witir." Apa artinya witir? Ganjil. Ganjil. Allah itu witir. Jadi bukan penutup sholat malam, nggak ada kaitannya. Witir artinya penutup sholat malam. Kalau sudah witir maka nggak boleh sholat malam lagi. Ini pemahaman yang keliru, Uhti, Umu. Jangan. Iya, iya. Mari kita lihat terus. Jadi boleh asal jangan witir lagi. Witir itu artinya ganjil. Maka Allah katakan, Autiru ya ahlal Quran. Hei ahli Quran, umat Islam, witirlah kalian. Fa innallaha witron. Allah itu witir. Yuhibbul witr. Allah itu sangat suka bilangan witir. Maka sholat malam kita jumlahnya harus witir, harus ganjil. Apakah witir dilakukan dulu sebelum tidur? Pas bangun, tiba-tiba mampu bangun, sholat tahajud 8 rakaat, 2, nggak ada masalah. 4 rakaat boleh. Yang penting jangan witir lagi. Demikian, semoga jelas. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Pak Iya. Satu pertanyaan lagi, Ibu, terakhir, Rahman. Tafadoli Ukti Nur Laila. Sebentar, Ustaz. Tafadoli, satu pertanyaan. Ukti Nur Laila, silakan di-unmute. Jika tidak ada, mungkin Ibu yang ada di teks barangkali, silakan. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah sholat duduk tidak mengurangi pahala? Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, janganlah kita terlalu risau dengan perhitungan pahala. Tapi kalau merujuk kepada hadis, ya, tapi kalau Anda memang nggak mampu sholat sambil berdiri, ya mau bagaimana lagi? Apakah berkurang pahalanya? Nggak usah hitung-hitungan pahala. Allah pasti memberi yang terbaik, yang penting ikhlas. Berbeda kalau kita sholat sunnah, mampu berdiri, tapi capek lelah. Saya sambil duduk, halal. Nah, kata Rasulullah, pahalanya orang yang sholat sambil duduk, setengahnya orang yang sholatnya sambil berdiri. Tapi kalau sholat fardu, tidak boleh. Kecuali uzur. Di saat uzur itulah orang-orang boleh sholat sambil duduk, nggak mampu duduk sambil berbaring, silakan semampunya. Berisyarat bahkan. Jadi dalam hal uzur, nggak perlulah kita berhitung-hitungan dengan, sudahlah, lakukan dengan ikhlas. Tapi kalau sholat sunnah, maka Anda, meskipun tidak uzur, tapi Anda terasa lelah, capek. Kalau Anda selelah apapun, secapek apapun, kemudian Anda ingin, saya sholat fardu, capek, lelah, saya sambil duduk, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Hanya untuk yang uzur, yang sakit, yang lumpuh, dan yang seterusnya. Tapi untuk sholat sunnah, telah sepakat ulama dan diperbolehkan, bahwasanya boleh sholat sambil duduk, tetapi pahalanya separohnya yang berdiri. Kalau khusus sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, mau berdiri, mau duduk, sepanjang dia duduk itu bukan karena keinginan, tapi karena keadaan yang memaksa demikian, maka sholatnya sambil duduk bagi orang yang sakit, itu rukhsah. Maka kalau dapat rukhsah, pahalanya sama. Seperti qasar. Anda sholat 4 rakaat di mukim. Anda perjalanan, sholat 2 rakaat. Banyakan mana 4 sama 2? 4. Pahalanya gedean mana? Sama. Anda sholat 2 rakaat, nilainya sama dengan Anda sholat 4 rakaat. Kenapa? 2 rakaat ini rukhsah. Sedang dalam perjalanan. Demikian, wallahu a'lam. Demikian, Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jamaah Masjid Talim Hidayah NI yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini, kita khusus membahas kaifiat tentang serba-serbi sholat malam. Sunnahnya dan seterusnya. Alhamdulillah, kita sudah membahas. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang, di hari yang sama, di waktu yang sama, dengan bahasan berikutnya. Di kitab 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Wallahu a'lam. Yang benar dari Allah,
yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, manusia yang penuh dengan kekhilafan, kita semua yang penuh dengan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, Bapak, jamaah sekalian, saya mohon pamit lebih dulu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh ummahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap menjaga sebagai amalan kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat diamalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Amin. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah Nurul Iman untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.